Kemudian dalam pandangan hakikatnya, peristiwa penyembelihan Ismail oleh Ibrahim ini merupakan simbolik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para sahabat Majelis Zikir Insan Kamil yang dirahmati Allah dimanapun berada. Idul Adha itu sangat identik dengan ibadah kurban. Id itu berasal dari kata ada, ya'udu, yang artinya menengok, menjenguk, atau kembali. Sedangkan adha bermakna kurban. Disebut Id dikarenakan berulang setiap tahunnya, dan ini merupakan salah satu bentuk syiar di dalam Islam itu sendiri. Kemudian sejarah kurban itu bermula dari sejarah Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Lalu dikarenakan dilandasi oleh ketaatan atas perintah Allah itulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersepakat untuk melaksanakan perintah Allah itu atas dasar ketaatan mereka kepada perintah Allah itu. Maka ketika datang hari yang telah mereka sepakati untuk melaksanakan perintah tersebut, Nabi Ibrahim mempersiapkan segala sesuatu untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan dalam cerita penyembelihan itu, saat proses penyembelihan tersebutlah, dengan izin Allah, Nabi Ismail itu diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara logis, tanpa didasari dengan ketaatan kita kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah, maka pekerjaan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya ini sebenarnya tidak logis dan tidak masuk oleh norma-norma akal pikiran yang sehat. Namun karena dilandasi dan kecintaan mereka kepada perintah Allah, yang tentunya ada hikmah di balik dari semua perintah Allah ini semua, mereka telah menyadari dengan ikhlas mereka telah melaksanakan perintah-perintah Allah itu, dan alhamdulillah itu sebenarnya hanya menjadi simbol dan terus-menerus menjadi peringatan ibadah yang terus diperingati oleh umat Islam sampai saat ini terus-menerus. Dari peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya ini bermakna bisa kita ambil secara syariat begitu teguh hati Nabi Ibrahim dan begitu ikhlas Ismail dan Ibrahim ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan bisa kita maknai juga peristiwa penyembelihan Ismail oleh Ibrahim ini sebagai simbol untuk kita agar kita mampu untuk melepaskan hal-hal yang kita cintai di dunia ini untuk ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim ini bisa dimaknai secara dalam oleh orang umat Islam. Pertama, secara lahir atau secara syariat, peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail bisa juga bermakna belajarlah kita merasalah coba diri kita menjadi seorang Ibrahim, dan ketika mendapatkan perintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, ikhlaskah kita? Kalau tidak dilandasi dengan ketaatan kepada Allah, mungkin tidak akan sanggup kita untuk melaksanakan itu. Walaupun sebenarnya pada akhirnya Nabi Ismail itu digantikan oleh hewan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah dikisahkan tentang peristiwa penyembelihan Ismail oleh Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Kemudian dalam pandangan hakikatnya, peristiwa penyembelihan Ismail oleh Ibrahim ini merupakan simbolik
bahwa kita harus membunuh atau menyembelih sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat kebinatangan yang menempel pada diri kita masing-masing. Inilah menjadi simbol, namun menjadi hal yang utama. Ketika kita laksanakan, ini akan menyampaikan kita kepada Allah. Seperti di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah solat karena Allah dan berkorbanlah. Jadi ayat ini didahului dahulu dengan perintah solat, lalu berkorbanlah. Bagaimana sebenarnya kaitan antara perintah ayat ini dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita lihat. Ketika kita diperintah, maka dirikanlah solat dan berkurbanlah. Misalnya, kita mengerjakan solat subuh. Setelah solat subuh kita kerjakan, maka berkorbanlah. Jadi, berkorban di sini adalah dengan menyembelih sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Ketika orang sudah mempelajari tentang ilmu kolbu yang sudah dibimbing oleh seorang mursyid, maka berzikirlah. Setelah sholat subuh, berzikirlah kepada Allah pada tingkat kaji masing-masing untuk menyembelih sifat-sifat hewan yang masih menempel pada diri kita. Inilah prakteknya dalam sehari-hari. Setiap hari. Begitu juga datang waktu zuhur. Sholatlah zuhur, kemudian kerjakan zikir pada tingkat-tingkat kaji masing-masing untuk membersihkan diri, atau disimbolikkan dengan menyembelih sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita masing-masing. Begitu seterusnya, datang waktu asar, dirikan sholat dan berkorban. Datang waktu maghrib, dirikan sholat dan berkorban. Datang waktu isya, dirikan sholat dan berkorban. Ini terus kita lakukan setiap hari, insya Allah, dengan tuntunan dan bimbingan mursyid. Kita laksanakan pembersihan-pembersihan diri ini, sifat-sifat yang tercela pada diri kita itu akan hilang. Sehingga kita tiba sampai pada tanggal 10 Zulhijjah setiap tahunnya, maka laksanakanlah penyembelihan fisiknya hewan kurban yang sesungguhnya, jika kita memiliki kemampuan. Walaupun sebenarnya dengan menyembelih hewan fisik daripada hewan kurban itu tidak bisa menyampaikan hewan itu menyampaikan kita kepada Allah, namun ketakwaan hati kita lah yang sampai kepada Allah saat kita menyembelih hewan-hewan kurban itu. Tapi daging-daging daripada hewan-hewan kurban yang kita sembelih pada hari penyembelihan hari Idul Adha itu, dagingnya itulah sampai kepada manusia-manusia. Inilah yang dikatakan hablum minan nas. Sementara hablum minallahnya mana? Itulah penyembelihan yang kita laksanakan setiap hari. Setelah kita sholat, kita berkurban. Kita sembelih sifat-sifat kehewanan yang masih menempel. Itulah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Wusul ilallah itu. Namun perlu diketahui juga untuk umat Islam bahwa melaksanakan ibadah kurban ini merupakan bentuk ketakwaan hati kita kepada Allah. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Hajj 32, Allah berfirman, demikianlah diperintahkan oleh Allah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Nah, memperingati peristiwa Idul Adha ini adalah salah satu upaya kita untuk mensyiarkan, mengagungkan daripada syiar-syiar Allah di dalam agama Islam itu sendiri. Kesimpulannya adalah, secara syariat, maknai kurban ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah untuk menyembelih hewan-hewan kurban untuk dibagikan kepada manusia. Secara hakikatnya adalah sadari makna kurban ini adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, sifat-sifat hewan yang menempel pada diri kita dalam hal membersihkan diri kita untuk menuju sampai kepada Allah dan untuk menjadi insan yang sempurna atau dikatakan insan kamil. Semoga kita semua dimasukkan Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beriman,
dan dimasukkannya ke dalam jannahnya. Amin, amin, ya rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.